Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel dari Cyber Security. Masih di playlist SQL Injection. Kita lanjutkan lab selanjutnya ya di website forcefighter.net. Next. Sekarang kita menuju lab yang ini. SQL Injection Union Attack Combining the number of column returned by the query. Sudah buka. Ini bisa rekan-rekan baca. Jadi goalnya dari lab ini adalah kita harus menentukan jumlah kolom yang dikembalikan oleh query di backend. Kita juga diarahkan menggunakan teknik union attack di SQL injection. Kita akses labnya. Oke, ini websitenya, website shop ya. Buat tampil yang memperlihatkan nama barang, harga, dan sini ada view detail. Kalau all tampil semua, ini kemudian kita filter dengan tampilannya kategori, mungkin ya kategori gift, lifestyle, tag gift. Oh, jadi terlupa tadi di pembahasan case. Jadi di sini juga diketahui terdapat vulnerability di produk kategori filter ya. Jadi kita bisa menginjeksi query di inputan filter. Kita injek dengan SQL injection menggunakan union. Sebelum kita membahas di case ini, kita juga perlu tahu apa sih itu union, sintak query union di SQL. Rekan-rekan bisa buka situs wetrischool.com. Di sini banyak tutorial yang akan memanfaatkan ini. Yang run MySQL, di sini kita bisa mensimulasikan hasil query dari database MySQL ya, tapi database-nya sudah default. Nih, coba klik yang mana saja, klik try it yourself. Nah, di sini sudah ada default database table-nya, ada customer, kategori, dan lain-lain. Oke, kita coba klik yang customer. Ini ada total 7 kolom. Oke, di sini silakan yang from customer. Sini coba saya copy dulu semua. Ini takut terlupa apa saja yang ada di tabel customer. Ini kita pilih yang customer name, contact name, from customer, maka hasilnya adalah yang tampil yang diberikan hanyalah 2 kolom ya. Oke, di sini kemudian karena case roomnya ada filter, misal where country-nya misalkan ya Argentina saja. Maka juga lupa kita. Oh sorry, string pakai kutip dan kita execute. Oke ya, ada ya field ini, jadi yang ditampilkan hanyalah kolom kontak name. Oh ini salah, bukan kontak name ya, kontak name, customer name, sorry. Ini yang hanya kontak name dan customer name yang memiliki country-nya Argentina. Nah di sini bisa lihat bahwasannya yang dikembalikan adalah 2 kolom. Jadi lihat kontak name dan customer name itu kita bisa tahu karena kita tahu query-nya dan benar-benar kita tahu yang dikembalikan dari backend database SQL seperti apa ini. Pada case-nya pada website ini saat kita klik misal all pun, oke di sini mau terlihat sebenarnya ada 2 kolom, itu kan kita perlu pasti mungkin saja kolom lain tapi tidak ditampilkan di sini seperti itu. Kita kembali ini. Nah, kita coba, itu bisa kita ketahui dengan menggunakan union. Nah, coba kembali ke ini. Kita perlu tahu apa sih itu union, bagaimana cara menggunakannya. Klik MySQL union. Ini
union SQL operator itu adalah atau digunakan untuk mengkombinasikan, menyatukan the result set of two or more select statement. Jadi ya, menggabungkan beberapa select statement ya, gitu. Dan dikembalikan menjadi satu kolom yang dikembalikan sekaligus seperti itu. Nah, syaratnya setiap select statement di dalam union harus mempunyai jumlah yang sama. Saya jelaskan, teman. Juga jenis kolomnya harus sama ya, data tipenya string, integer. Ini setiap kolom yang dipilih juga harus memiliki order yang sama. Ini sintaknya, jadi misal select kolom, berapapun kolomnya, misal di sini di case yang tadi kita 2, dari tabel mana, union, select kolom dan tabel mana. Nah, di sini bisa lihat tadi ya syarat 1, every select statement within union must have the same number of column. Jadi di sini jika di awal sudah ada 2 kolom dari tabel, maka di sini juga 2 kolom yang dipilih dari tabel 2, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, seperti itu. Dan ini, dan di sini kolom must have similar type. Jadi misalkan kolom 1 di sini datanya string, 2 string, maka di sini juga data tipenya string dan juga string dari tabel 2. Seperti itu. Aja ya, kita coba kembali ke tadi. Ini baru satu select statement ya. Sekarang dengan filter, karena kita combine dengan select, kita coba men-select tapi dengan tetap di tabel yang sama. Di sini kita pilih contact name. Di sini tabel sebenarnya beda. Coba kita di baseline. Oh, sama customer ada 194 ya, ada 90 row di sini. Nah, kita lihat yang 3 baris pertama ini adalah hasil query dari select yang pertama. Misalnya customer name counter, customer name from customer where country. Dan selanjutnya adalah hasil selection dari statement select yang kedua, di mana select contact name kebetulan sama. Di sini addressnya dilihat ya. Walaupun di sini di awal customer name dia menggunakan default di select pertama, namun yang selanjutnya yang dipilih bukan customer name tapi berdasarkan contact name ya. Ini Obreste apa dari ini adalah ini adalah addressnya, alamat, nama alamat, kan mungkin customer name namanya alamat gitu. Misal tadi syarat kedua harus sama ya, kalau misalnya kita hilangkan bisa nggak? Nah, error itu tidak bisa, harus sama. Cara kita coba di customer ID misal 2 bisa, ini ya 3 kelihatan, ini jadinya ID, ini jadi address. Country 3 bisa error karena harus 2, di sini 3, yang di selection kolomnya di sini 2. Oke. Dan perlu diketahui karena ini MySQL, jadi di MySQL itu ternyata untuk syarat kedua ini, karena saya sudah cek ternyata tidak perlu data similar. Jadi misalnya kita lihat sini ya, kita coba ini kan masih error ya, kita customer ada koma. Di kontak name itu biasanya nih pasti nih string, ini juga string. Nah, ketika dipilih address masuk di kolom kontak name masih bisa ya. Tapi lihat yang customer ID itu kan ID biasanya integer, tapi customer name yang data tipenya string, tapi bisa error. Jadi di beberapa database bisa nanti itu error, tapi karena ini MySQL jadi tidak error. Oke, jadi kita tahu ya fungsi union. Sekarang kita coba misal kita gunakan tabel yang berbeda, bisa nggak? Bisa juga. Kita dulu ya, takut lupa. Misal sini yang produk
Produk, ingat-ingat ya, ada produk ID, ada produk name. Nah, kita coba tambahkan produk name dan produk ID. Ini di sini tabel produk pakai S, sini yang tampilkan ini biar urut biar tidak di produk name. Ini coba kita ganti biar kelihatan. Ini customer ID ya, customer ID, customer name orang bisa ya di sini. Jadi yang tiga pertama ini yang Argentina, itu yang segmen pertama uang ditambah ya, jadi lihat nih ditambahkan ini, jadi ini produk name-nya. Oke, jadi kita manfaatkan query ini. Nah, sudah paham, kita kembali ke case-nya. Oke, ini maksudnya kita sebelum masih bisa nggak koneksi, bisa, sekarang kita udah dua. Nah, ini saya udah siapkan. Jadi goalnya adalah mengetahui jumlah kolom yang dikembalikan oleh query, kemudian diketahui vulnerability ada di pada kategori filter gunakan union attack. Coba di sini union select untuk perbesar, ranking ya ini kembali ke sini. Jadi ini kita injection seperti ini misal contoh ya, ini kita ini sebenarnya tanpa tanda cuma bisa. Nah, ini tapi sama ya, di sini nanti injection ini reloadnya adalah ini. Nah, ini ada titik, kita perlu memberikan hashtag di sini ada MySQL, investasi hasilnya sama saja seperti itu. Ulangi lagi ini pilotnya, ya sampai di sini. Normalnya query backend seperti ini, namun kita pengen tahu nih jumlah kolomnya berapa. Nah, di sini kita pilotnya, filter yang dipilih kita tambahkan ini adalah, nah ini kita pilot. Oke, kembali ke nya nih, edit kutip union select, kita coba satu kolom. Nah, kolomnya kan kita nggak tahu nama, kita coba saja null, kemudian kita kasih dash dash. Nah, di sini kalau ada beberapa database saat kita memilih select itu harus ada tambahan 7, namun untuk di sini di case ini tidak perlu. Error ya, berarti jumlah kolom yang kita pilih salah, cuma satu. Nah, di sini persen 20 ini nih ya, encode dari spasi. Itu lagi, coba dua kolom, union select null, coba dua null, ini kita copy, nanti kita copy lagi, paste dulu. Kasih error, kita coba lagi, tambahin nolnya 3, kita copy lagi, oke, tidak error ya, berhasil. Dan bisa dilihat sini ada tambah satu row. Nah, karena kita masukkan null,
maka tambah row tapi isinya nol. Intinya tidak ada nilainya. Oke, solve ya problem. Jadi dipastikan terdapat 3 kolom. Nah, tadi saya bilang kan, walaupun terlihat nampaknya sepertinya hanya ada 2 kolom yang dibalikan, tapi sebenarnya yang dikembalikan oleh database ada 3. Coba kita mungkin kalau ada yang kurang paham, kita coba ulangi lagi dengan ini ya, SQL seperti ini. Ini kalau tadi coba kita di sini tidak menggunakan produk. Yang bingung kok di sini pakai produk ini enggak? Nah, hilangkannya. Masih bisa. Produk ID. Oh iya, sini harus di nol. Kita nol itu ibaratnya dengan isi ya, isinya nol. Nah, di sini tambah nih satu row nol nol. Coba kalau kita sini error cuma satu nol, terjadi error karena sini cuma mau menambahkan row baru tapi hanya ada 1 kolom yaitu nol. Dan di sini dua, seperti itu ya. Nol ini tambah nol berarti menambahkan 1 row dan kolom 1 nol, kolom 2 nol. Oke, karena berhasil maka kita asumsikan kolom ini juga diseleksi. Step pertama select itu men-select 2 kolom seperti itu. Oke, semoga harap penjelasan saya cukup jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.